ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum MUI Jawa Barat, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, juga Bapak Rektor Universitas Al-Ghifari dan semua perwakilan Ormas, dan juga tak lupa dari perwakilan Forum Wasatiyah yang sudah hadir juga. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bersama, yaitu untuk membedah buku tentang ajaran-ajaran LDI yang selama ini orang masih menduga-duga kira-kira sisi penyimpangannya di mana. Sebelum membahas konten buku, saya ingin menceritakan asbabun nuzulnya, ya, latar belakangnya, asbabun wurudnya. Jadi sejak tahun 2015 hasil Silatnas MUI di Ancol itu salah satu keputusannya adalah merekomendasikan supaya LDI ini diteliti ulang setelah tahun 2006. Kemudian saya sebagai salah satu pengurus di Komisi Pengkajian mendapatkan tugas dari MUI Pusat. Kami datang yang pertama itu tahun 2016. Alhamdulillah saya datang ke pusatnya, yaitu di Kediri. Di sana kami ya diservis oleh pengurus LDI. Kami tidak menemukan apa-apa. Jadi seolah-olah ini semua baik gitu ya, waktunya jamaah gitu kan, terus waktunya ngaji, anak-anak yang ngaji gitu. Jadi di situ waktu itu saya ketemu dengan salah satu ustadz yang sekarang sudah keluar. Dulu beliau yang mendampingin kami ya, waktu itu beliau bilang kami nggak ada yang sesat, kami biasa-biasa, baik-baik saja. Terus akhirnya tahun 2018 kami datang kembali. Kami bagi dua tim, yang satu masuk secara formal ke markas LDI, yang satu informal, yaitu tidak masuk melalui lembaga tapi mencari informasi ke warga, ke sekitar, ke tokoh-tokoh di sekitar MUI. Nah, alhamdulillah di situ mulai menemukan titik terang ya, isu-isu yang terkait dengan ajaran LDI. Saya yang kedua juga sudah mulai agak kritis ya dari yang pertama. Kami diajak menghadiri ke kelas-kelas yang ada di sana. Pada saat itu saya terpesona ya, karena sistem pengajarannya hampir persis kayak model pesantren di NU. Jadi dia belajar hadis, sudah ada kitabnya, kemudian dimaknain pakai makna pegon. Saya kagum. Sehingga pada waktu itu saya ikut dimintai wawancara, ya komentar saya baik saja, karena yang saya lihat baik gitu. Tapi setelah saya dalami, ternyata di sana nggak ada pelajaran hausorob. Jadi anak-anak bisa ngertiin alhamdulillahirabbil alamin dengan mana pegon itu ya sudah sesuai dengan buku yang sudah dicetak itu. Jadi tidak ada ilmu nahausorobnya, ini mubtada, khobar, kenapa mubtada, kenapa khobar, itu nggak ada ilmunya. Jadi pokoknya ya begitu gitu. Dengan pemahaman ya begitu juga gitu. Akhirnya dari situlah kami kemudian berlanjut di kantor MUI Jakarta. Kami
ada beberapa teman mantan LDI yang ngutip di Facebook saya, kemudian kirim pesan, kalau bisa Pak Yai izin saya mau ketemu gitu. Saya mantan LDI. Ya, alhamdulillah akhirnya saya kasih kesempatan, ketemulah di kantor MUI lah. Di situ mereka menyampaikan tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada di LDI. Salah satunya yang waktu itu hadir adalah korban. Dia keluar dari LDI, kemudian istrinya dipaksa cerai, terus tiba-tiba dia tidak merasa menceraikan, tapi istrinya sudah bersuami lagi gitu. Itu. Terus akhirnya kami mengkaji. Akhirnya setelah itu tahun 2019 pimpinan LDI kita panggil untuk tabayun, karena kami sudah punya data yang kuat untuk memastikan apakah benar ajaran LDI itu menyimpang atau tidak. Pada saat datang ketua LDI ya dengan segala PD-nya ya merasa ya bahwa ajaran kami tidak menyimpang, dan kami akan uji forensik terkait bukti-bukti yang sudah kami terima gitu. Tapi setelah kami ajukan satu persatu, ya mulai ketua LDI agak melunak, terus kira-kira nanti ini difatwakan sesat nggak gitu? Ya tergantung gitu kan. Ini tabayun yang pertama. Akhirnya proses pergantian kepengurusan, alhamdulillah di tahun berikutnya saya masuk lagi di kepengurusan komisi pengajian. Saya naik makom sedikit, yang sebelumnya wakil sekretaris sekarang jadi sekretaris. Lah disitulah kami bekerja lebih serius lagi dengan mengumpulkan bukti-bukti real. Kemudian kami melakukan tabayun yang kedua. Nah, tabayun yang kedua ini di hadapan pimpinan MUI yang baru, yaitu Kiai Miftahul Akhyar, Pak Sekjen, dan semua pimpinan-pimpinan MUI. Ya, awalnya Pak Ketua LDI ya seperti biasa, terlalu pede gitu. Kemudian menganggap ya kami sudah banyak berubah gitu. Tapi setelah saya tampilin video satu-satu, ya terus menurun lagi gitu, menurun lagi. Kemudian setelah itu beliau mengakui ya kami terus terang belum menjalankan paradigma baru. Baik, kalau Bapak belum menjalankan paradigma baru, kami siapkan surat. Kalau tidak dengan pernyataan, nanti akan mengelak lagi. Akhirnya kami siapkan draft, kemudian sampailah mereka tanda tangan. Setelah itu tahap pembinaan mereka setuju. Tahap pembinaan pertama yaitu kita diberikan kesempatan untuk khutbah di Masjid LDI yang menjadi pusatnya, dan khotib ya hampir kurang lebih 50 tahun baru sekali itu Masjid LDI membuka diri untuk khotib dan imam dari luar. Ya, kebetulan khotibnya saya, kemudian imamnya dari MUI Jawa Timur. Saya pikir beneran ini. Saya pikir mereka sudah berubah benar gitu. Ternyata setelah saya pulang banyak kiriman ke WA saya, mereka sholat Jumat lagi. Ayo. Tapi alhamdulillah paling tidak dalam sejarah saya pernah khutbah di Masjid LDI yang ini tidak pernah bisa dilakukan oleh orang lain gitu. Akhirnya LDI mulai berkelit lagi, kemudian dia merasa keberatan dengan sistem pembinaan yang disampaikan oleh MUI Pusat. Terus akhirnya kami berdiskusi dengan teman-teman MUI dan juga teman-teman para mantan, bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah buku yang mana buku ini bisa menjadi pintu pembuka bagi orang yang belum paham LDI, itu bisa melihat buku itu isinya apa. Bagi orang yang sudah berada di dalam LDI yang penasaran, kok selama ini saya dikasih tempe tahu terus, ada apa sih sebenarnya gitu. Nah setelah dia baca buku itu banyak merubah
wacana pemahaman mereka tentang soal keislaman. Kenapa mereka selama ini didoktrin tidak boleh berguru dengan orang lain? Pokoknya ya kalau kalian berjamaah ya pasti surga, kalau kalian keluar ya pasti neraka. Jadi para mantan semua ini ahli neraka semua ini. Sudah dicap sesat tambah ahli neraka gitu. Ya. Terus akhirnya dalam proses penulisan buku ini alhamdulillah ya dalam 2 kali silatnas ya, keputusan silatnas 2022 dan 23 dan 24 kemarin tetap memposisikan LDI perlu pembinaan. Maka akhirnya buku yang kami tulis bersama tim ini keluarlah pada saat silatnas tahun 2024. Jadi dengan buku ini bisa menjadi senjata ya bagi orang yang ingin berdakwah dari dalam keluar. Itu cukup dengan memberikan buku ini itu sudah bisa membantu untuk memahami apa saja pimpinan-pimpinan yang ada di LDI. Kebetulan kami waktu beberapa bulan yang lalu ada kasus. Jadi suami istri, suaminya Muhammadiyah, istrinya ikut LDI. Anaknya bingung, stres karena bapak ibunya tiap hari berantem. Anaknya punya inisiatif, diajaklah ke MUI, diminta pimpinan untuk mendampingi. Anaknya menanyakan, Pak, sebenarnya LDI itu yang menyimpang apanya? Kok kata ibu saya semua berdasarkan Quran hadis? Ya memang benar. Nah, kemudian tak kasih buku ini. Setelah dikasih buku ini, ya sudah paham petanya. Kemudian ibunya apakah ibu masih ikut LDI atau ikut MUI? Kalau ikut MUI, ayo bersama kami. Tapi kalau tidak, ya ibu, kami terpaksa tidak dengan ibu. Gitu. Akhirnya ibunya menyatakan saya akan bersama MUI, dan akhirnya keluarga ini menjadi rukun kembali dan saling berpelukan, tangis-tangisan di depan kami. Jadi ini salah satu manfaat buku ini lah. Poin-poin dari buku ini yang paling penting adalah terkait dengan konsep berjamaah. Ya ini selalu dikut bahwa ya kita harus berjamaah. Kemudian dimonopoli. Kalau yang enggak berjamaah dengan LDI, ya itu dianggap sesat dan kafir. NU, Muhammadiyah, Persis, PDI itu termasuk kafir semua gitu. Maka di sini akan diurai dan dijelaskan pemahaman yang utuh. Kemudian yang kedua tentang Amir. Amir juga sama. Mereka mendukung kepada pengikutnya ya namanya berjamaah harus punya Amir. Amirnya ya Pak Sultanul Aulia ya Abdul Aziz yang sulit ditemui oleh MUI gitu. Kami itu sampai pusing dengan sudah sampai kampungnya dilacak ke Surabaya, masih saya nggak memberi kesempatan untuk ketemu ya. Kemudian berbaiat. Baiat ini strategi untuk mengunci. Artinya kalau kamu sudah berbaiat, Pak Amir ini akan jamin kamu surga. Jadi kamu nggak sholat dikit itu nggak apa. Yang penting setorang lancar. Nah, ini kan sudah mulai menyimpang dari ajaran Islam yang haknya yang benar. Kemudian ditambah ada doktrin to'at ya surga, tidak to'at neraka. Nah, gitu. Jadi doktrin ini kalau orang awam yang tidak pernah mengerti Quran hadis, tidak pernah berguru, nah ini mudah. Oh iya ya, ini kan kita sudah dijamin surga, masa kita tinggal surga susah gitu. Nah, bagi orang yang kritis, ya dia punya keberanian, ya pasti akan mencari tahu. Dan alhamdulillah ini banyak teman-teman yang sudah berusaha keluar dari zona tadi doktrin LDI, kemudian bisa menikmati ya, kebebasan, keleluasaan di dalam berpikir soal agama, dan mereka menemukan ya, agama Islam yang utuh itu.
Kemudian berikutnya fatonah bitunah berdiluhur. Ini juga strategi mereka untuk ngapusi gitu ya. Jadi pura-pura saya ini baik ternyata bohong gitu ya. Kami ini sudah bagus ternyata bohong. Kami ini sudah begini-begini ternyata bohong. Gitu. Jadi ini bitona dan ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi wala taktumul haqq, tidak boleh menyembunyikan al-haq. Jadi teman-teman yang mantan ini sudah terlepas dari ayat ini. Gitu. Kalau kemarin itu ketua MUI itu bagaimana mencari alasan, gitu kan? Itu sudah terlepas dari ini. Sementara mereka ini masih kitmanul haq, menyembunyikan yang hak dengan tadi doktrin, kemudian ditambah tadi iming-iming surga tadi. Padahal itu bohong, ya kan? Terus berikutnya isrun. Isrun ini juga strategi untuk bagaimana mengkapitalisasi pengikut yang sudah didoktrin, kemudian dikasih baiat, kalau nggak taat neraka, akhirnya 10% itu enteng gitu. 10% dari penghasilan, bayangkan. Ini sudah keluar dari ajaran Islam terkait dengan zakat, infak, sedekah gitu. Sedekah, infak, ya tidak ada batasan, tapi sesuai dengan keikhlasan. Tapi kalau zakat ada ketentuan, ada nisab, ada haul. Nah ini 10%, ini wajib. Kalau enggak ya jangan lupakan bulan depan harus bayar gitu. Nah, ini yang membuat kita ini sudah mulai ada strategi untuk menjadikan pengikut ini sebagai sumber ekonomi, dan ini tidak di manage secara profesional ya, karena untuk pengumpulan dana dari umat itu kan harus ada izin dari Basnas ya, ini tidak ada. Jadi ini khusus semata-mata sebagai uang dari pengikut untuk sang imam, karena sang imam sudah menjamin surga gitu. Padahal bohong, ya kan? Kemudian berikutnya ngaji, ngamal, bela, sambung jamaah. Ini juga bagian dari strategi yang mereka lakukan. Kemudian berikutnya bid'ah, khurafat, syirik, tahayul, ya ini juga ada di sana. Kemudian ada istilah lain, Quran hadis jamaah. Ini yang dimaksud adalah Quran hadis yang mangkul, yang sumbernya dari Nur Hasan. Nggak boleh belajar dengan ustaz lain, guru lain, tafsir lain nggak boleh. Jadi yang benar ini ya Quran hadis yang jamaah ini. Kemudian berikutnya mangkul, musnad, mutasil. Ya, ini juga menjadi salah satu strategi supaya jamaah tidak terkontaminasi dengan ajaran lain. Kemudian yang ke-11 ini yang takfiri. Ya, strategi juga kalau dia menyampaikan kepada jamaah bahwa yang hak, yang benar, yang Islam kita, di luar kita itu kafir. Bahkan ada video atau rekaman NU Muhammadiyah ya termasuk kafir gitu. Itu bayangkan, jadi mereka nanti di surga itu sendirian gitu, ya kan? orang NU, orang Muhammadiyah yang lainnya itu di neraka, dia di surga sendirian gitu. Ini nggak bisa membayangkan gitu. Iya. Kalau beneran sih nggak apa-apa gitu kan, gitu. Kemudian yang bab 12 ini surat taubat dan kafarat taubat. Ya ini kami juga menemukan bukti-bukti lembaran orang yang bertobat atas dosa-dosa masa lalunya. Taubat kok dikomersialisasi, ini luar biasa. Ya inilah buku ini menurut saya menjadi penting, sehingga ini al-haq ini kan tadi di Al-Quran bisa disebut wala talbisul haq bil batil, jangan dicampur aduk yang hak dengan batil. Ini sudah mulai terpisah. Ajaran yang syubhatnya LDI sudah ada dalam buku ini. Kemudian setelah itu wala taktumul haq, jangan kamu sembunyikan yang hak. Mari kita sosialisasikan ya melalui lembaga-lembaga resmi, karena ini sudah menjadi keputusan MUI pusat. Kemudian bagaimana strateginya? Walaupun kita hak, ya ini ingat al-haqqu bila nidomin, kebenaran yang tidak dimanage dengan baik, ya saya helibuhul batil binidom, akan dikalahkan kebatilan yang dimanage secara
baik. Maka teman-teman forum Wasatiyah ini ya, menjadikan forum ini termasuk sebagai sarana. Ya, tadi al-haqqu bilanidobin salibul batil binidom ini sebagai wadah untuk menyatukan para mantan dan juga sekaligus dalam kaidah usul fiqh ini satu daro'at. Jadi menyelamatkan yang sudah ada di dalam dengan buku ini diharapkan bisa keluar, yang belum pernah ke dalam ya jangan masuk gitu loh. Nah ini loh baca buku ini karena isinya itu seperti ini. Ya saya kira itu penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات